Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan insyaallah dalam keadaan sehat, masih semangat belajar ya, walaupun kita masih belum bisa ketemu secara langsung di workshop kita di sekolah. Oke, kali ini kita ketemu lagi untuk sama-sama belajar, melanjutkan materi di semester 1 kita ya. Minggu kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Mudah-mudahan nilainya memuaskan ya. Nah, untuk kali ini nih, di minggu ini kita akan sama-sama pelajari materi baru yang sebelumnya kita beberapa pertemuan membahas tentang firewall. Kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya ya, yaitu berkaitan dengan materi bandwidth ya. Atau kalau di kurikulumnya kita ada di standar kompetensi mengevaluasi manajemen bandwidth. Nah, di pertemuan pertama materi bandwidth ini kita akan sama-sama pelajari konsepnya tentang bandwidth serta bagaimana menganalisis kebutuhan bandwidth. Oke, sebelum kita mulai, kalian boleh berdoa dulu supaya apa yang kita bahas di pertemuan ini bisa kalian pahami dengan baik. Oke. Nah, di materi ke-1 ini kita akan pelajari sama-sama tentang konsep bandwidth dan analisis kebutuhan bandwidth. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Nah, di sini saya awali dengan satu pengantar yang cukup menarik, bahwa kehidupan manusia saat ini nih sudah sangat berubah lah dari beberapa tahun yang lalu, terutama tentang kebutuhan informasi ya, dan pertukaran data yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat. Jadi kebutuhan informasi sekarang itu orang-orang tuh butuh informasi yang cepat, sehingga informasi yang mereka cari itu biasanya cari yang update, hitungannya update lah, bahkan lebih cepat dari TV ya. Misalnya contohnya berita-berita terupdate yang saat ini dipublish gitu. Kalau kita lihat selain kebutuhan informasi tadi, didukung juga sekarang medianya ya, terutama gadget-gadget sekarang itu memadai untuk melakukan hal tadi. Contohnya misalkan browsing, pertukaran data, bahkan main game ya. Sekarang game-game juga banyak yang berbasis online, jadi kita bisa main sama siapapun di belahan dunia manapun ya. Nah, kalau kita fokus ke Indonesia sendiri ya, di sini saya dapat satu data dari sekian juta ya, 272 juta populasi penduduk di Indonesia nih. Secara manusianya segitu ya, tapi secara medianya, gadgetnya, contohnya mobile di sini malah melebihi dari populasi manusianya sendiri. Karena biasanya beberapa orang atau banyak orang ya, rata-rata ada yang punya gadgetnya lebih dari satu, karena mungkin mereka kebutuhannya beda-beda ya. Ada yang khusus buat browsing, mungkin ada yang khusus buat kerja, multimedia, atau bahkan untuk main game tadi misal. Nah, itu kalau lihat di data ini, penggunaan mobile phone ya, dia sampai 330 juta populasinya. Nah, sedangkan yang menggunakan internet lebih dari 175 juta orang. Lalu yang aktif di sosial media itu ada 160 juta. Entah ini gadgetnya ya, terutama ya, orangnya mungkin juga gadgetnya ada yang cloning juga sih, nggak tahu juga ya, boot juga. Nah, dari data ini nih kita bisa lihat bahwa kebutuhan akses ya, utamanya internet ya, pasti sangat berpengaruh gitu.
Nah, apalagi kita sebagai orang jaringan, ini harus disikapi dengan baik supaya nanti kalau kita membangun jaringan ini bisa menjadi dasar bagaimana kita memanage jaringan kita gitu. Jadi makanya di awal materi ini, selain nanti kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasinya, yang lebih penting lagi kita harus memahami dulu konsepnya, terus latar belakangnya, supaya kita nanti ketika membangun jaringan tuh memperhatikan hal-hal yang bisa mempengaruhi dari apa yang akan kita bangun, terutama jaringan komputernya. Okay, next kita masuk ke langsung ke materinya. Tadi kita ngomongin tentang bandwidth. Mungkin di antara kalian ada yang baru mendengar ya istilah bandwidth, atau sering mendengar tapi belum tahu gitu sebenarnya apa itu bandwidth gitu. Nah, di sini saya ada analogis sama secara teksnya gitu. Kalau secara analoginya di sini ada gambar satu nih. Jadi bandwidth itu digambarkan seperti sebuah pipa. Lebarnya si pipa. Lalu nanti di situ ada namanya throughput ya, ada air, ketinggian air yang melewati si pipa tersebut. Jadi ada bandwidth, ada throughput. Jadi kalau bandwidth itu ibaratnya media yang akan dilewatinya, sementara throughput itu data yang akan melewati media tersebut atau data yang akan melewati si bandwidth itu. Nah, terus juga di sini ada analogi contohnya di jalan raya. Di sini ada dua analogi ya, ada jalan raya yang lebar, ada jalan raya yang cuma ada 2 lajur ya. Yang di atas ada 4 lajur, yang di bawah ada 2 lajur. Kita bisa lihat ketika ada mobil-mobilnya, ada banyak mobil, dia melewati jalan yang lebar, otomatis mobil yang lewat di jalan tersebut jumlahnya lebih banyak daripada jalan yang lebih sempit yang ada 2 lajur. Di sini jumlah kendaraan yang bisa melintasinya pasti lebih sedikit. Nah, itu sama analoginya bandwidth juga seperti itu. Ketika bandwidthnya luas, lebar, pasti akan bisa banyak data yang bisa dilewatkan. Seperti itu mungkin simpelnya. Nah, di sini ada pengertian secara secara konteksnya ya. Jadi secara teknis bandwidth dapat diartikan sebagai banyaknya data, dalam hal ini bit ya, yang dapat dikirim serta diterima komputer dalam kurun waktu 1 detik, bit per second, bps ya. Terus bandwidth juga bisa diartikan sebagai kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. Jadi ada berapa besar datanya untuk bisa ditransmisikan, terus ada hitungan detiknya di sini, ada waktu di sini. Nah, akan tetapi selain tadi pengertian teknisnya, kalau kita menurut di dunia internet ya. Nah, si bandwidth ini umumnya merujuk pada volume informasi data per unit waktu yang dapat ditangani oleh sebuah transmisi seperti koneksi internet. Jadi si bandwidth ini nih simpelnya sih bisa mempengaruhi kecepatan akses si internet ini. Biasanya kan kalau orang awam banyak yang nggak mengerti apa itu bandwidth. Biasanya dia lebih ke ini, wah ini internetnya lemot, koneksinya lemot, jadi lebih aware ke kecepatan aksesnya gitu. Jadi dia nggak tahu bahwa kecepatan akses itu dipengaruhi lebar si bandwidthnya. Jadi seberapa lebar bandwidth media yang dilewatkan sama si data tadi, nanti barulah dihasilkan kecepatan aksesnya tersebut. Next, nah kita lanjut di sini. Kita pahami ada 2 jenis bandwidth ya.
Ini secara transmisi, jadi secara pengiriman datanya gitu. Di sini ada bandwidth analog sama bandwidth digital. Nah, kalau lihat di analogi gambarnya, skemanya lihat. Jadi kalau analog dia tidak beraturan ya, naik turun. Nah, terus dia biasanya berbentuk suara. Terus nanti ukurannya menggunakan satuan hertz, jadi gelombang gitu. Gelombang biasanya yang menggunakan radio gitu. Bisa wireless, bisa. Di sini ada contoh telepon ya. Terus juga bisa video. Jadi ini ke konsepnya ya, kita belum masuk ke berhubungan sama si jaringannya, maksudnya jaringan komputernya di sini. Terus ada bandwidth analog. Dia mempresentasikan dua kondisi, yaitu 0 atau 1, karena dia berbasis digital, jadi berbasis binary. Otomatis yang dia pakai satuan biner 0 sama 1. Jadi kalau analog dia berhubungan dengan frekuensi, naik turunnya frekuensi gitu selama proses transmisinya. Sedangkan kalau digital dia berhubungan dengan jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi dalam satuan bit per second tadi. Mungkin kalau yang internet lebih kayak koneksi di jaringan komputer ya, lebih ke bandwidth digital gitu ya, karena dia sudah menggunakan hitungan bit per second tadi yang di slide sebelumnya. Nah, kalau di dunia internet jenis bandwidth ini dibagi dua jenis. Ada bandwidth uplink sama bandwidth downlink. Jadi kalau sederhananya, kalau uplink itu batas kecepatan upload, kalau downlink batas kecepatan download. Nah, ini pasti kalian nggak asing istilah ini ya, terutama istilah download. Jadi biasanya kecepatan download ini nih bikin kalian resah biasanya kalau lagi connect. Nah, kalau untuk yang uplinknya jarang orang bahas nih, terutama orang-orang awam ya, yang ibaratnya menggunakan jaringan komputer atau internet ini hanya untuk informasi, hanya untuk hiburan, biasanya nggak terlalu memperhatikan bandwidth uplink atau kecepatan upload ini. Jadi kalau yang uplink ini biasanya digunakan untuk mengirim data. Contohnya misalkan upload video. Kalau misalkan kalian di sosmed sih mungkin nggak begitu terasa ya, proses uploadnya lama atau enggak. Nah, misalkan kayak video-video kayak di YouTube sekarang kan banyak banyak YouTuber ya. Nah, dia biasanya butuh uplink yang cepat supaya proses pengiriman video ke YouTube-nya lebih cepat gitu. Nah, kalau yang doyan nonton film biasanya bandwidth downloadnya yang pengen lebih cepat. Nah, kalau si downlink ini kan biasanya digunakan untuk mengambil. Jadi kalau uplink biasanya untuk mengirim, kalau downlink untuk mengambil. Nah, biasanya kita kan lebih banyak ngambil daripada ngirim ya, atau ibaratnya mah lebih banyak terima daripada ngasih gitu simpelnya. Nah, itu dari jenis bandwidth kalau kita di dunia internet. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi ya. Jadi kita kenapa sih belajar konsep dulu, supaya kita nanti ketika konfigurasi itu bisa lebih paham lagi kenapa dikonfignya seperti itu. Oh, karena si bandwidth ini punya fungsi ini, punya fungsi ini. Oke, yang pertama nih, jadi bandwidth tuh bisa dijadikan sebagai jalur pengiriman data, atau bisa memungkinkan pertukaran data antara perangkat satu dengan perangkat lain. Nah, misalkan di sini ada jaringan fisik LAN, terus dia saling terhubung di perangkat switch ya. Nah, nanti antara klien-klien lain ini bisa bertukar data gitu. Terus dia juga bisa sharing internet. Nah, misalkan di sini dicontoh di satu topologinya, si switchnya dia connect ke modem atau misalkan ke router lagi.
Intinya sih si bandwidth dengan konsep ini nih bisa membuat jalur pertukaran data. Terus berikutnya bandwidth juga bisa digunakan sebagai pembatas kecepatan transfer. Jadi ketika bandwidth itu udah jadi jalur pengiriman, otomatis jalur itu juga bisa dibatasi kecepatan pengiriman datanya. Misalkan kecepatan datanya dibatasi jadi 100 kbps ya. Jadi kita nanti cuma bisa ngirim data dengan kecepatan tersebut. Cuma tidak dibatasi berapa besar ukuran data yang dikirim. Jadi yang digunakan tuh fungsi pembatasan kecepatannya gitu. Jadi tidak membatasi jumlah data yang dikirimnya gitu. Nah, ini jadi si bandwidth itu selain bisa bikin sebagai jalur pengiriman, dia juga bisa mengatur atau bisa difungsikan untuk membatasi kecepatan data yang melewati jalur pengiriman tadi gitu. Nah, fungsi selanjutnya jadi bandwidth bisa digunakan sebagai pembatas jumlah data yang bisa dikirim. Jadi kalau tadi bisa bikin jalur, bisa dibatasi kecepatannya, tapi tidak membatasi jumlah kapasitas data yang dikirim. Nah, fungsi yang ketiga ini dia bisa membatasi jumlah data yang bisa dikirim, tetapi tidak membatasi kecepatan pengiriman si data tersebut. Ini harus pelan-pelan dipahaminya ya. Jadi antara fungsi kedua sama yang ketiga nih hampir mirip, cuma dia agak beda sedikit ya. Kalau yang kedua tadi fungsinya batasi kecepatannya, kapasitas datanya tidak dibatasi. Tapi yang ketiga kapasitas datanya dibatasi, kecepatannya tidak dibatasi. Nah, di sini ada contoh misalkan batas jumlah data 10 GB, berarti kita tidak bisa mengirim data lebih dari itu, tetapi pengiriman data tadi kecepatannya maksimal, jadi tidak dibatasi. Di sini ada contohnya nih di topologi sebelahnya ya. Jadi dia mentransfernya full speed lah ibaratnya, sesuai keadaan ini ya bandwidth bandwidth tanpa pembatasan gitu. Cuma ketika sudah 10 giga dia nggak bisa ngirim data lagi gitu. Jadi ini mirip-mirip konsepnya paket data yang kalian beli untuk handphone kalian yang biasa beli kan biasanya beli paket data 30 giga. Nah, kalau 30 giganya udah habis ya pasti kita nggak bisa internetan lagi. Lalu istilahnya seperti itu. Cuma kita kan nggak dibatasi kecepatannya. Biasanya kalau malam cepet banget tuh, tergantung jumlah penggunanya saat itu ya. Kalau misalkan siang waktu-waktu sibuk biasanya agak-agak lama gitu. Cuma dia dibatasinya jumlah data yang bisa ditransmisikan atau bisa ditransfer gitu. Next. Nah, kita masuk ke kebutuhan data. Kebutuhan bandwidth. Jadi kalau kita tadi hubungkan dengan slide yang pertama tadi ya. Jadi kebutuhan bandwidth ini tergantung dari jaringan yang digunakan. Jadi setiap sistem jaringan itu punya kebutuhan yang berbeda. Bisa bergantung dari jumlah kliennya yang ada, atau tergantung dari apa yang diakses. Si jaringan itu digunakan buat transmisi atau transfer data yang sebesar apa. Nanti dia akan mempengaruhi kebutuhan bandwidth yang akan digunakan atau fungsi bandwidth yang mana yang akan digunakan gitu. Nah, untuk itu jadi sangat penting banget untuk menentukan berapa banyak bit per detik yang melintasi jaringan dan jumlah bandwidth yang digunakan tiap aplikasi agar jaringan bisa bekerja cepat dan fungsional. Nah, ini misalkan contoh lagi, contohnya kalau main game online ya, biasanya kebutuhan kecepatan aksesnya juga variatif tergantung game yang dimainkan, tergantung nanti grafiknya,
otomatis dia butuh hitungan tadi bit per secondnya, supaya data yang ditarik atau yang dikirim itu bisa stabil, terus intinya nggak ngelak gitu lah, bahasanya anak game, nggak ngelak, fungsinya sesuai yang kita butuhkan. Terus bandwidth jaringan juga jadi faktor penting nih ketika kita bikin LAN ataupun WLAN. Contoh misalkan ketika bikin lab kayak kita di sekolah, ya harus lihat jumlah kliennya ada berapa. Nanti si lab itu tuh kebutuhannya buat apa hanya sekedar browsing kah, atau lab itu tuh sebagai lab multimedia yang nanti harus upload video ke internet, atau seperti apa, nanti tergantung gitu ininya, kebutuhannya. Nah, terus bandwidth juga merupakan salah satu bagian dari elemen desain jaringan yang biasanya menjadi prioritas untuk dioptimalkan dengan konfigurasi jaringan secara benar. Jadi ketika kita bangun infrastruktur jaringan ya, selain perangkat-perangkat yang harus kita analisis ya, sesuaikan fungsinya, kebutuhannya, areanya, bahkan biayanya. Nah, salah satu bagian terpentingnya ya pengaturan bandwidth ini. Karena kalau kita di industri, contohnya perusahaan-perusahaan ISP, ya bandwidth ini jadi bagian penting. Karena orang-orang sekarang kan pengennya cepat, nggak mau yang lemot. Terus contohnya perusahaan-perusahaan ISP biasanya dia mencantumkan kecepatan akses yang bisa dia dia layani ke member-membernya. Jadi itu tuh bisa jadi bahan marketing mereka. Makanya ini nih jadi prioritas juga selain konfigurasi yang benar tadi. Jadi emang saling berkaitan ya, namanya juga sebuah sistem gitu. Nah, ini juga yang nggak kalah penting, cuma kadang mungkin sedikit dilupakan mungkin, bahwa perangkat keras terus juga aplikasi atau software pendukungnya juga bisa menjadi kendala. Makanya ini jadi tantangan juga. Jadi sebelum kita mikirin ngatur bandwidth nih, kita harus lihat dulu kondisi perangkat keras yang kita pakai, terus misalnya sistem operasi perangkatnya apakah bisa mendukung pengaturan bandwidth yang akan kita lakukan di langkah selanjutnya gitu. Jadi ini nih tantangan juga. Jadi ketika mau mengatur bandwidth ya kita juga harus lihat juga perangkat yang kita gunakan, karena biasanya prakteknya walaupun misalkan dari ISP kecepatan sekian, kalau media perangkat yang kita pakai itu nggak memadai atau bahkan konfigurasinya nggak sesuai, ya pasti akan ada kendala berkaitan ujung-ujungnya ke kecepatan aksesnya atau pengaturan bandwidthnya. Pasti akan banyak komplain nantinya dari si pengguna jaringan kita. Nah, terakhir nih, materi terakhir di sini saya kasih contoh sederhana. Misalkan ini contoh ilustrasi aja ya, gambarnya. Misalkan kita akan bangun sebuah warnet lah. Misalkan kalian ingin bikin warnet, terus di warnet kalian tuh pengennya warnet, misalnya warnet biasa lah, buat browsing aja gitu, buat browsing. Terus ceritanya rencananya ada 30 klien gitu yang ada di warnet kalian. Terus minimal satu klien tuh nanti dapat bandwidth 512 kbps. Nah, kalau misalkan tadi kliennya ada 30, berarti tinggal dikali aja 30 atau 512 kbps dikali 30. Artinya butuh 15.360 kbps atau sekitar 15 mbps. Jadi bandwidth yang harus disediakan untuk warnet kita tadi ya minimalnya 15 mbps. Jadi kita nanti
ketika kerjasama dengan ISP itu, oh kita akan ibaratnya apa ya, simpelnya beli bandwidthnya 15 Mbps supaya target tadi satu kliennya dapat 512 kbps gitu. Ini hitung-hitungan sederhana aja ya, karena tadi layanannya juga cuma browsing. Nanti kalau misalkan kebutuhannya lain lagi, warnet game center gitu ya, pasti beda lagi itu hitungannya. Mungkin itu simpelnya ya, konsep bandwidth sampai ke contoh kasus sederhananya bagaimana menganalisis kebutuhan bandwidth. Mudah-mudahan materinya nggak terlalu cepat tadi ya, bisa kalian pahamin. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di grup HIJ kita. Itu aja, mudah-mudahan bisa dipahamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang belibet ya, atau masih kurang jelas gitu. Itu aja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.